Belimbing Wulu ini kita mencoba cari dulu literasinya, manfaatnya apa aja yang ada di Belimbing Wulu ini. Tadi manfaatnya banyak banget, vitaminnya banyak banget gitu ya, mulai dari vitamin A sampai vitamin K, itu semua ada. Vitamin B, vitamin D ada semua di situ gitu. Nah itulah coba modal awal udah jelas saya 300.000 ya. 300.000 teman-teman awalnya ya jadinya Bu ya. Ikutlah dengan semua organisasi yang ada yang berhubungan dengan UMKM gitu, yang berhubungan dengan usaha, karena kita tidak tahu nanti yang mana dari organisasi itu yang akan membuat usaha kita semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vika Mutia dalam channel YouTube Craft Lab persembahan dari G-Craft Kota Depok. Kalian tahu nggak sih guys, di Depok itu ciri khasnya apa? Atau apa ya, ikonnya Depok tuh apa sih? Semua pasti tahu dong, semua terkenal. Di Depok itu terkenal dengan belimbingnya. Saat ini kita sedang berada dengan Ibu Meli yang salah satu usahanya bergerak di bidang campuran belimbing ya Ibu ya. Langsung aja kita kenal dengan Ibu Meli. Halo Ibu Meli, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita kan lagi mau cari tahu nih tentang produknya Ibu. Kenapa sih ini bisa dipadu-padankan dengan belimbing? Iya. Awal mulanya gimana? Boleh cerita Ibu? Iya, yang pertama udah jelas itu belimbing adalah ikonnya Depok ya. Oke, kemudian ini juga menjadi semacam pemikiran juga bagi kita, karena Depok itu mempunyai ikon belimbing, tapi belimbingnya itu buah belimbing dan batang belimbing itu sendiri sepi di Depok gitu. Nggak kelihatan ya Bu ya? Nggak kelihatan sama sekali gitu. Nah itu kita mencoba juga untuk meracik dari belimbing wuluh gitu, karena sebetulnya untuk belimbing itu dia kan ada dua ya di Depok ini, itu belimbing dewa dan belimbing wuluh. Nah saya mencoba tadinya fokusnya ke belimbing wuluh dengan tanpa tidak menghilangkan dari yang belimbing dewanya tadi gitu ya. Nah belimbing wuluh ini memang tadinya kita lihat di sekitar lingkungan kompleks saya ini aja pohon belimbing wuluh banyak. Oh, banyak di sini. Banyak, ya? karena hampir dari setiap rumah itu mempunyai pohon belimbing, belimbing wuluh ya, pohon belimbing wuluh itu. Tapi buahnya selalu berjatuhan, jadi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, jadi dari masyarakat umumnya belimbing wuluh itu taunya hanya untuk membuat sayur. Nah, sementara kita memanfaatkan belimbing wuluh ini, kita mencoba cari dulu literasinya, manfaatnya apa aja yang ada di belimbing wuluh ini. Tadi manfaatnya banyak banget, vitaminnya banyak banget gitu ya, mulai dari vitamin A sampai vitamin K, itu semua ada. Vitamin B, vitamin D ada semua di situ gitu. Nah itulah coba kita racik lagi, tapi kita awali dengan ekstrak dulu gitu. Nah ini yang dari ekstrak ini yang kita awali gitu. Ini ya teman-teman. Iya. Ini tuh ekstra belimbing wuluh. Jadi belimbing sendiri terdiri ada dua macam ya Bu ya. Iya. Ada belimbing wuluh, ada belimbing dewa. Belimbing dewa. Oke, jadi ada dua macam. Ini salah satunya. Kalau boleh tahu, berdiri sejak kapan? Kalau Shiseki ini sebetulnya berdiri dari 2017. 2017 mulai dari pensiun ya. Mulai dari pensiun kita mencoba untuk membuat usaha. Kemudian saya memberi nama Shiseki. Shiseki ini kita ambil dari bahasa Nias. Bahasa Nias karena suami saya berasal dari Nias, jadi saya ambil bahasa Nias, artinya itu baik atau bagus. Jadi filosofinya apa yang kita buat ini adalah bagus untuk tubuh, baik untuk tubuh dan bermanfaat untuk tubuh, kayak gitu. Itu jadi Shiseki itu berawal dari bahasa Nias ya. Dan berdiri sejak tahun 2017 semenjak ibunya pensiun. Betul ya Ibu ya. Oke, sekarang kalau misalnya perjalanan karirnya sendiri Bu, kalau boleh tahu nih, boleh diceritakan awalnya gimana? Iya. Awalnya kita belum belimbing ya. Awalnya kita masih frozen food. Tahun 2017 itu. Nah,
seiring berjalannya waktu frozen food agak berkurang gitu ya. Kemudian saya juga membuat frozen food itu waktunya juga tersita ya. Jadi banyak waktu tersita, lebih banyak capeknya. Jadi saya coba lagi untuk apa yang bisa kita menjadikan ikon tapi mempunyai turunan nanti yang banyak gitu. Nah, itulah tadinya kita menemukan dari belimbing. Awalnya tadi kita mulai dari si ekstrak tadi, kemudian ekstrak itu saya coba bagi-bagikan ke tetangga, ke orang-orang terdekat untuk dicoba yang tadinya untuk menurunkan darah tinggi dan asam uratnya gitu ya. Jadi alhamdulillah dari mereka testimoninya juga bagus, dan waktu itu saya juga mencobakan ke suami gitu ya, karena suami saya juga ada darah tingginya. Jadi alhamdulillah banyak perubahannya juga di situ. Kemudian baru kita buat lagi dalam bentuk sirup. Sirupnya. Nah, sirup. Jadi ini sirup belimbing wulu awalnya kita buat. Kemudian saya diskusi lagi dengan dengan Dinkes. Kemudian dengan DKUM juga. DKUM mengatakan bahwa usahakan belimbing tetap ada. Jadi jangan hanya belimbing wulunya aja. Jadi itulah kita buat belimbing tetap ada, dan saya padankan juga antara belimbing wulu dengan belimbing dewa. Nah, ya, Bu, ya? Itu kita combine, kita beli nama itu belimbing dewa wulu. Yang waktu itu Mbak Vika coba ya, betul. seperti rasa markisah ya, rasanya unik betul. banget gitu. Jadi orang bilang itu rasanya seperti markisah. Nah, itu yang paling laris di kita. Jadi yang paling laris adalah yang belimbing dewa wulu dengan ekstrak belimbing wulu. Gitu. Dua itu ya. Iya. Sekarang aku mau tanya nih Bu nih, untuk diawalinya modalnya ini seperti apa Bu? Dari mana gitu? Modal awal. Apakah langsung besar-besaran atau merintis dulu? Modal gimana? awal udah jelas saya 300.000 ya. 300.000 teman-teman awalnya ya, jadinya Bu ya. Selepas pensiun tuh ya Bu langsung ya. Selepas pensiun 300.000. Kemudian belimbing ini karena tadi dari tetangga ya. Tetangga yang pada ini berjatuhan udah diambilin gitu ya. Kayak gitu. Nah, waktu itu kita masih memberikan dalam bentuk waktu itu saya mau beli, mereka nggak mau ya. Akhirnya saya barter dengan hasil. Oke, Jadi sekalian cobain ya Bu sekalian ya. cobain Betul. gitu. Kalau sekarang kita sudah dalam beli bahan mentahnya itu dalam bentuk kiloan sudah gitu. Sudah ada ya. Sudah ada. Ya. Jadi setiap dari dari tetangga panen udah langsung calling itu. Langsung diambil. Langsung ya, Bu, diambil ya, gitu. diproduksi. Kalau gitu. untuk persaingannya sendiri Bu, kira-kira gimana? Kalau belimbing wulu alhamdulillah untuk Depok nggak ada persaingan ya. Aman ya? Berarti masih tahap aman untuk di Udah Depok aman ya? gitu. Nah, kalau untuk sirup belimbingnya sendiri ada persaingan. Cuman nanti orang akan merasa yang mana yang memang sesuai, mana yang tidak. Karena kalau yang di kita memang kita mencari yang rasa madunya yang keluar gitu. Jadi nggak perlu pakai gula, apa tetap pakai gula? Nggak perlu pakai gula Nggak perlu lagi pakai gula gitu. ya. Nah, kalau kita kan memang kalau sirup tetap ada gulanya ya gitu. Tapi kita mengolahnya seperti rasa madu gitu. Dengan kondisinya juga yang kental gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih Bu nih. Di sini kan udah banyak banget ya. Boleh dikasih tahu Bu, item-item apa aja nih yang dari belimbing wulu, belimbing dewa, ya, yang mana aja boleh Bu? Nah, ini yang ekstraknya kita belimbing wulu ya. Ekstrak belimbing wulu yang tadinya untuk degeneratif, yang penyakit diabetes, asam urat, darah tinggi, kolesterol. Nah, ini paling cepat. Kalau orang bilang sih yang ngerasain itu gercep nih, apalagi yang kolesterol. 5 menit langsung hilang kolesterolnya katanya gitu. Tapi ini kita harus ada campurannya dulu atau langsung minum nih Bu ini? Tergantung ini ya, tergantung ketahanan tubuh. Kalau seandainya yang lambungnya tidak bermasalah bisa langsung minum. Kalau yang bermasalah lambungnya cukup 2 sendok 3 sendok ditambahin itu air hangat, jangan air panas ya, air hangat, kemudian tambahin madu. Karena ini sarinya ya. Iya, itu sarinya. Siap. Selebihnya apa lagi Bu? Nah, ini yang sirup belimbing wulu. Oke. Ini sirup belimbing wulu yang kita ini kan. Ini ya. Iya. Ini sirupnya Sirup belimbing wulu. Iya. Berarti ini kita harus kasih campuran air ya. Tambah campuran air lagi gitu. Ini sirupnya. Kalau yang ini apa ini Bu nih? Nah, ini yang tadi yang campuran antara belimbing wulu dengan belimbing dewa. Ini campuran antara belimbing wulu dengan belimbing dewa. Iya, mixnya itu. Ini tuh sirup juga. Sirup sama juga, ya. iya.
Terus Ini apa yang lagi? sirup belimbing dewa. Oke. Ini sirup belimbing dewanya. Berarti ini Iya. tadi belimbing wulu, ini belimbing dewanya Iya. ya. Oh ini sari, maaf yang ini ya tadi ya sirupnya ya. Iya, itu sirupnya. Oke, kalau ini jusnya ya Bu Ini ya? jus. Ini jus yang belimbing dewa wulu. Kemudian ini jus belimbing wulu. Kalau ini mah enak, tinggal dimakan doang ya guys. Tinggal diminum, salah dong aku. Tinggal diminum doang guys. Terus apa lagi Bu? Di Nah, ini sebelah selai. sana? Oh ada selainya Ini ya? selai. Oke, jadi kalau yang mau makan roti pakai selai tinggal pakai ini aja. Bisa ya Bu ya? Bisa. Untuk ketahanannya sendiri berapa lama? 6 Bu? bulan kalau di luar. 6 bulan kalau untuk di luar. Iya. Kalau yang sebelahnya apa Bu? Ini asinan. Kalau orang Sumatera bilang ini asam sunti. Asam sunti. Ini asinan berarti tinggal dimakan aja ya Bu ya? Enggak, ini untuk sayur. Oh, di sayur. Untuk Aku nggak sayur. tahu. Jadi kalau sayur mau bikin sayur asam, nggak ada lagi ini asam yang seger, pakai yang ini, Kayak yang asam dikeringkan. Jawa gitu. Iya, Oh, yang dikeringkan. Oke, gitu. berarti ada juga asamnya ya Bu Iya, ya? Dari asamnya. belimbing hulu. Iya, belimbing Tuh. wulu. Nah, yang paling Ini menarik semambo nih paling seneng nih kalau Tuh, anak sekolah. tinggal di kalau zaman dulu SD tuh tinggal dikenyot guys sebutannya ya. Namanya es apa, Es Bu? mambo. Es mambo. Oke, aku sih lebih tertarik dengan yang ini nih, teman-teman. Boleh ceritain Bu, ini Boleh. apa ini Bu? Iya. Nah, kalau ini stick belimbing ya. Stick Nah, belimbing. karena kita sudah semuanya dalam bentuk cairan. Jadi waktu itu ada dari customer kita menanyakan apalagi sih produk dari belimbing ini atau produk dari belimbing wulu itu yang dalam bentuk padat, bukan dalam bentuk cairan gitu. Jadi kepikir saya waktu itu saya coba bikin stick gitu tanpa menghilangkan dari rasa belimbingnya itu sendiri gitu ya. Jadi ini kita ambil dari ampasnya Ampasnya belimbing itu. gitu. Karena Oh, kan berarti kita kan pakai bermanfaat buat semua ya? bermanfaat semua. Jadi kita zero waste semua ya. Oke, jadi nggak ada yang kebuang ya, Nggak ada Bu, yang ya? kebuang. Ini pun selai kita dari ampas belimbing wulu. Nah, kalau yang ini dari ampas belimbing. Dicampur ya. Campur lagi pakai tepung gitu. Berarti semuanya yang di sini tuh nggak ada yang kebuang teman-teman. Belimbingnya itu semuanya serba bisa dijadiin sirup ya Bu, bisa dijadiin sari, bisa dijadiin selai Stick. ataupun sticknya. Kalau ini Bu, yang putih apa ini Bu? Ini stick rumput laut. Oh, stick rumput laut. Stick rumput Berarti tidak laut. ada hubungannya dengan belimbing Tidak ya? ada hubungan dengan belimbing. Tapi Ibu punya varian lain lah Varian ya, lain stick selain rumput belimbing laut. yaitu rumput lautnya. Ini lebih ke asin, yang ini manisnya Manis. ya. Oke. Sekarang kalau misalnya aku mau tanya nih Bu nih, Ya. sarannya Ibu nih buat teman-teman Gcraft yang ingin memulai usaha, apa pesan-pesannya Ibu nih? Pesan dari saya sih karena saya memang memulainya juga dari nol gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen untuk memulai usaha, jangan takut untuk memulai usaha. Cobalah untuk berkreasi lagi gitu. Kemudian tetap fokus dengan usahanya. Karena terkadang dari kita UMKM lebih seringnya itu yang mana yang paling booming itu ikut-ikutan. Jadi Nah, sesaat kayak gitu. ya. Sesaat aja gitu. Jadi fokus dengan usahanya gitu. Tetap fokus dengan usahanya walaupun naik turun ya Bu Iya, ya, walaupun naik turun tetap Jadi fokus. image kita tuh terkenal kita tuh apa, Iya. jangan gonta-ganti Iya. ibaratnya Bu ya. Oke, sekarang aku mau nanya, Ibu sendiri menurut Ibu tuh penting nggak sih untuk usaha UMKM seperti ini ikutan organisasi? Oh, sangat penting sekali karena itu memang link ya gitu. Nah, jadi saya sarankan juga bagi teman-teman yang memang punya usaha, ikutlah dengan semua organisasi yang ada yang berhubungan dengan UMKM gitu, yang berhubungan dengan usaha. Karena kita tidak tahu nanti yang mana dari organisasi itu yang akan membuat usaha kita semakin maju gitu. Berarti sangat penting untuk ikutan berorganisasi. Sekarang aku mau tanya lagi nih, untuk jualan seperti ini ada pasang surutnya atau gimana, dan cara jualnya tuh seperti apa? Apakah hanya di online ataupun hanya langsung, gimana? Iya. Boleh diceritain Bu? Kalau pasang surut sudah pasti ya. Sudah pasti ya, di mana-mana ya namanya Sudah usaha pasti ya. kalau pasang surut gitu lah. Oke. Cuma sekarang kita berpikir lagi,
bagaimana kita untuk bisa mengembangkan usaha ini, bagaimana untuk dia tetap harus keluar penjualannya gitu kan ya, apalagi di zaman sekarang kita pun juga sudah banyak online, jadi kita maksimalkan untuk semua link yang online-nya itu. Dan juga untuk offline saya juga ini juga lakukan kepada teman-teman dan keluarga juga, kemudian pada tetangga juga kita ini tetap ada tetap ya. ada offline-nya. Untuk promosinya sendiri itu Ibu melalui apa? Kalau online tuh udah ada di Facebook kah, di IG atau di mana? Iya, kalau online kita ada di Facebook, ada IG juga ada, kemudian saya juga ada di Google Business waktu itu. Kemudian, nah sekarang juga karena sekarang sudah dibuka lagi bazar-bazar ya, udah saya ikut bazar-bazar terus gitu. Karena memang bazar itu sangat bagus sekali untuk mempromosikan produk-produk kita gitu. Oke, berarti untuk medsosnya juga sudah ada. Tapi kalau kayak di Shopee kah atau di Tokopedia gitu sudah ada juga? Atau sudah ada juga. Oh, berarti sudah ada semuanya. Dan kalau boleh tahu namanya apa nih Bu, kalau teman-teman pada mau beli? Kalau kita ada di EG itu Shiseki Food punya produk, dan kemudian di Facebook itu saya masih pakai nama saya sendiri, itu Meliarta Said untuk yang di Facebooknya. Kemudian yang di yang di Google Business itu Rumah Belimbing Shiseki. Rumah Belimbing Shiseki. Ya, oleh-oleh Depok Rumah Belimbing Shiseki. Nah, kalau untuk dari Google Business, oleh-oleh Depok Rumah Belimbing Shiseki ini lebih banyak ke sekolah-sekolah atau ini yang datang ke sini, mereka belajar bagaimana membuat sirup belimbing, bagaimana membuat selai dan stick gitu. Oh, berarti boleh ya Bu ya? Boleh. Kalau misalnya aku mau belajar juga boleh? Boleh. Gitu. Ada sekolah-sekolah yang mau ke sini, monggo ayo. Oke, yang penting kita atur jadwal ya Bu ya. Jadi teman-teman Gcraft kalau misalnya mau ikutan belajar, pengen tahu caranya seperti apa, dibolehin loh sama si ibunya, ibunya baik banget. Nanti aku belajar ya Bu ya. Boleh. Tidak ada yang kita rahasiakan. Betul, berarti tuh teman-teman, inilah salah satu contoh pengusaha yang tidak pelit ilmu. Karena itu yang bikin kalian akan lebih cepat berkembang ya. Betul ya Bu ya? Betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Meli untuk hari Sama-sama. ini. Kita akan ketemu lagi dalam channel YouTube yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Craft Lab persembahan dari Gcraft Kota Depok. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Mbak Oke, Rika. assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.